Halo semua. Selamat datang di channel Jepangpedia. Channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Seperti kerja di Jepang, hidup di Jepang, sekolah di Jepang, belajar bahasa Jepang, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang, dibahas di channel ini. Terima kasih udah mampir di channel ini. Jangan lupa subscribe-nya ya. Oke. Di video sebelumnya saya membahas tentang upah minimum di Jepang, atau dalam bahasa Jepang, biasa disebut Saitei Chingin. Lalu, ada yang bertanya kepada saya, jadi gaji sebulannya berapa? Ada juga yang bertanya, kalau bekerja di Jepang itu sudah pasti gajinya segitu? Kali ini saya jawab dua pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang nilai gaji sebulan. Ini gampang banget jawabnya. Gaji sebulan itu, ya tinggal dihitung sendiri jumlah jam kerja per bulannya berapa jam, lalu dikaliin dengan gaji per jamnya. Misalkan Anda dapat tawaran kerja di Shizuoka. Lalu calon bos Anda bilang seperti ini. Setiap hari kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Istirahat makan siang 1 jam. Libur setiap hari Sabtu Minggu. Gaji kamu 1.100 yen per jam. Nah, dari info ini kita bisa menghitung berapa jumlah gaji yang akan diterima tiap bulan. Dalam sehari Anda akan bekerja selama 8 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Total ada 9 jam, tapi dipotong jam istirahat 1 jam. Jadi jumlah jam kerjanya 8 jam. Dalam seminggu, Anda akan bekerja selama 5 hari. Karena ada libur 2 hari di hari Sabtu Minggu. Jadi dalam seminggu Anda bekerja selama 40 jam. Dalam sebulan ada 4 minggu. Jadi total jam kerja Anda selama sebulan itu 40 jam dikali 4 jadi 160 jam. Jadi jumlah gaji Anda per bulan itu ya 1.100 yen dikali 160 jam. Kalau dihitung jadi 176.000 yen. Itulah gaji Anda sebulan. Kalau ada lembur, gajinya bisa lebih besar tergantung dari jumlah jam lemburnya berapa jam. Oke. Untuk pertanyaan kedua. Kalau bekerja di Jepang, apakah sudah pasti gajinya sama dengan nilai Saitei Chingin-nya? Jawabannya adalah, belum tentu. Bisa sama dengan nilai Saitei Chingin-nya, bisa juga lebih tinggi. Yang pasti enggak mungkin lebih rendah dari Saitei Chingin. Kenapa? Karena nilai Saitei Chingin ini ditetapkan sama pemerintah Jepang untuk jadi acuan nilai upah paling rendah. Kalau ada perusahaan yang berani kasih gaji lebih kecil dari Saitei Chingin-nya, itu artinya perusahaan tersebut melanggar hukum. Bisa dilaporin ke Departemen Tenaga Kerja. Kalau ditawarin kerja di Jepang, dengan gaji yang sama dengan nilai Saitei Chingin, sebaiknya jangan diterima tawarannya. Sebab kalau diterima, kemungkinan besar Anda akan cepat stres kerja di Jepang, nggak betah, pengen cepat pulang ke Indonesia. Karena setiap hari Anda akan pusing mengatur keuangan Anda. Karena hidup di Jepang itu mahal. Semuanya serba mahal. Kalau cari kerja di Jepang, cari pekerjaan yang dibayar lebih tinggi dari UMR. Supaya tiap bulan bisa nabung, di hari libur bisa main menikmati Jepang. Gak cuma dapat stresnya aja kerja di Jepang. Sampai di sini mungkin Anda bingung. Jadi Saitei Chingin ini upah untuk siapa? Di Jepang,
Saitei Chingging ini biasanya dibayarkan untuk orang-orang yang bekerja paruh waktu atau biasa disebut arubaito. Yang kerjanya memang singkat. Sehari cuma 2-3 jam. Seminggu cuma kerja 2 hari atau 3 hari tergantung permintaan bosnya. Biasanya yang melakukan arubaito ini ibu rumah tangga atau mahasiswa untuk nambah-nambah penghasilan. Atau bisa juga untuk pekerja yang belum punya keahlian dan pengalaman apa-apa dibayar dengan gaji sama dengan Saitei Chingging. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Pelajaran bahasa Jepang hari ini. アルバイト。アルバイト。アルバイト。 Artinya kerja paruh waktu.